Jadi yang membaca Al-Quran dan yang mendengarkan Al-Quran di dalam sholat itu jangan sampai putus menghayati Quran. Kenapa? Karena setan itu berusaha untuk memutus. Dan tolong lihat saya, kata Imam Syafi'i, kalau kamu punya teman soleh, tolong pegang erat-erat, silakan pegang erat-erat. Karena untuk mencari teman soleh itu sulit apa sulit? Sulit. Kalau kamu punya teman orang soleh, silakan pegang erat. Siapa itu? Orang yang mampu mendekatkan dirimu kepada Allah. Silakan pegang erat-erat. Kenapa? Karena setan itu berusaha untuk mencerai-beraikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Duyufur Rahman, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis ini menjadi majelis taman surga. Semoga Allah menurunkan ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, anugerahkan kami ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu ini rizki kami melimpah seperti air Zam-Zam. Dengan ilmu ini semua penyakit kami disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, bisa dibuka surat An-Nisa ayat 69. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat Allah kepada mereka. Siapa itu? Minan nabiyina, dari kalangan para nabi. Wasiddiqina, orang-orang yang mencari kebenaran. Wasyuhada'i, para syuhada. Wassolihina, orang-orang soleh. Mereka itu adalah wahasuna ulaika rafiqa. Mereka itu sebaik-baik teman. Temanya adalah teman sejati. Siapa itu teman sejati? Siapa itu sebaik-baik teman? Para nabi, pencari kebenaran, syuhada, dan orang-orang soleh. Semoga yang hadir ini menjadi sahabat dunia dan akhirat. Ternyata untuk menjadikan kita menjadi sahabat sejati, kuncinya adalah yuti'illah war rasul. Kuncinya adalah sama-sama taat kepada Allah dan Rasul. Apakah mulai takbir sampai salam, gerakan kita, bacaan doa-doa sholat kita itu wujud ketaatan kepada Allah dan Rasulullah, apa sekedar menggugurkan kewajiban? Itu yang jadi masalah. Kalau sholatnya itu gerakannya, kurikulumnya shollu kama ra'aitumuni usolli, gerakannya itu betul-betul meniru Rasulullah, bacaannya itu meniru Rasulullah, nanti akan ketemu. Terutama ketika di tahiyat akhir. Di tahiyat akhir. Di tahiyat akhir itu merupakan dialog Rasulullah dengan Allah di Sidratul Muntaha.
di tahiyat akhir itu yang kita baca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika Rasulullah itu mi'raj, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, beliaunya mengucapkan salam dengan para nabi ini. Kemudian di Baitul Ma'mur sampai di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha ini malaikat tidak bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Kami sampaikan, Gus Baha juga menjelaskan, ketika sampai di Sidratul Muntaha, Rasulullah itu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan beliaunya bertahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu tahiyat Rasulullah kepada Allah. At-tahiyyatul, semua penghormatan, mubarakatuh, keberkahan, shalawatu, rahmat, thayyibat, kebaikan, lillah, miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Rasulullah bertahiyat, Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepadamu wahai para nabi. Rasul menjawab, setelah mendapatkan salam dari Allah, Rasulullah itu tidak egois. Kita didoakan, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan bagi kami orang-orang yang soleh. Setelah melihat dialog antara Allah dengan Rasulullah, semua alam semesta bersahadat tanpa terkecuali malaikat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ketika tahiyat akhir, suasananya, kesadarannya adalah seperti di Sidratul Muntaha. Kesadarannya musolli, dialog dengan Allah. Tolong lihat, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita bertahiyat itu persis seperti tasbih. Musolli, orang yang sholat, bertahiyat kepada siapa dulu? At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah, kepada Allah dulu. Setelah itu mengucapkan salam kepada siapa? Para nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah itu mendoakan siapa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, orang soleh. Dan di dalam tahiyat tadi ada para malaikat. Ada kan? Yang bersahadat tadi loh, asyhadu alla. Terus ketika salawat ada Nabi Muhammad. Ya. Selanjutnya ada Nabi Ibrahim, kama shallaita ala Ibrahim. Jadi ketika kita bertahiyat itu berputar seperti tasbih. Tolong lihat saya. Tasbih itu ada benangnya enggak? Tasbih itu ada benangnya? Kalau tasbih itu tidak ada benangnya, apa yang terjadi? Putus buyar. Lihat saya, tahiyat akhir kita, sholat kita ada benangnya enggak? Lihat ayatnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah, janganlah engkau bercerai-berai. Sholat kita itu sering bercerai-berai. Sholat kita itu sering seperti layangan putus. Talinya putus. Hablum minallah. Tali sambungan konek itu dari Allah. Jadi kalau sholat kita itu nggak konek, nggak nyambung, berarti talinya. Dan setan berusaha memutus dari segala penjuru. Ketika kita ini sama-sama bertali Allah, berarti dengan Nabi nyambung nggak? Nyambung. Dengan orang-orang saleh nyambung nggak? Hati-hati.
Yang menjadikan kita bercerai-berai adalah hati-hati perbedaan mazhab. Tepuk tangan nanti. Boleh beda tapi tidak boleh bercerai. Perhatikan, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Orang awam tidak pernah berpikir bahwa ketika tahiyat akhir itu ada para nabi, ada orang soleh, ada malaikat, ada Rasulullah, dan ada Nabi Muhammad. Lihat saya, teman sejati. Temukan teman sejati kita di dalam sholat. Temukan teman sejati kita di masjid. Temukan teman sejati kita. Ada hadis Rasulullah untuk menemukan tasbih ini. Al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu ibaratnya seperti tentara. Fama ta'arafa minha i'talafa. Kalau jiwa ruh seseorang itu satu channel, maka akan menyatu. Sebaliknya, wa ma tanakara minha ikhtalafa. Kalau ruhnya itu jiwanya tidak sama, maka akan bercerai-berai. Jadi di dalam sholat itu ada orang soleh. Kita tidak akan bisa bertemu dengan orang soleh kalau channelnya, amal ibadahnya itu tidak sama. Makanya nggak gampang ketemu dengan orang soleh, karena tidak gampang. Nabi Sulaiman berdoa, Nabi Ibrahim berdoa, dan Rasulullah berdoa. Lihat doanya Nabi Sulaiman, sangat populer. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Perhatikan, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Tolong, di dalam doa itu mengandung bahwa syukur itu harus menggunakan ilham. Syukur itu diucapkan mudah, tapi prakteknya sulit. Rabbi auzi'ni an ashkura. Ya Allah, ilhamkan kepadaku rasa syukur kepada nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tua. Dan rasa syukur itu harus diwujudkan dengan wa an a'mala sholihan. Tidak cukup syukur itu hanya alhamdulillah, tapi harus diwujudkan an a'mala sholihan, yaitu amal soleh. Tardahu, yang Engkau ridhoi ya Allah. Dan ini luar biasa. Nikmataka alayya walidayya, nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Wa an a'mala sholihan, dan beramal soleh. Tardahu, yang Kau ridhoi. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Di sini di tengah-tengahi bi rahmatika. Hanya dengan rahmat Allah kita bisa dimasukkan dengan channelnya orang soleh. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Tidak gampang kumpul dengan orang soleh. Semuanya pada tidur, kita diajak tahajud. Semuanya pada ngerumpi, kita diajak zikir, membaca Al-Quran. Semuanya pada mengumpulkan uang, orang soleh itu zakat dan sedekah. Kalau channelnya itu belum sama, maka tidak gampang kumpul dengan orang soleh. Hanya birahmatika, Rahman Rahimnya Allah. Ini doanya Nabi Sulaiman. Sering saya katakan, tingkatan Nabi, ya, tingkatan Nabi dan Rasul itu masih kepingin dimasukkan orang soleh. Itu tingkatan Nabi dan Rasul. Sedangkan kita ini tingkatan siapa? Kok tidak minta dimasukkan kumpul dengan orang soleh? Yang kedua, doanya Nabi Ibrahim, jelas-jelas Khalilullah, kekasih Allah. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin. Tingkatan Nabi, tingkatan Rasul sudah Khalilullah, masih kepingin dimasukkan dengan orang-orang soleh. Yang ketiga, tingkatan Rasulullah ketika akan wafat, beliaunya berdoa, Allahumma gfirli warhamni
wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah aku dan sayangilah aku, pertemukan aku dengan orang yang punya derajat tinggi. Semoga dipahamkan Allah. Jadi ketika kita bertahiyat itu kumpul dengan orang soleh. Makanya bagi orang yang hatinya belum soleh, lihat saya, bagi orang yang hatinya belum bersih, maka ketika tahiyat akhir yang dipikir adalah kepingin cepet, berarti channelnya belum nyambung. Berarti channelnya belum. Silakan jenengan duduk dengan orang yang tidak cocok. Duduknya gini enggak? Silakan duduk dengan musuh sampean begini enggak? Tapi kalau channelnya kesenangannya sama, bisa rangkul-rangkulan. Itu tahiyat itu seperti itu. Sepertinya kita belum bisa gabung bertahiyat dengan orang-orang soleh. Masih bermusuhan Allah, masih bermusuhan dengan para nabi. Kenapa kita itu ketika bertahiyat kok tidak bisa lama? Padahal tahiyat akhir itu adalah gambaran kematian kita nanti. Semoga bisa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini bedanya orang yang bertahiyat sudah makrifat dengan orang yang bertahiyat yang belum makrifat. Orang yang bertahiyat yang sudah makrifat, ketika tahiyat itu kita harus sibuk menyambungkan al-arwahu junudun mujannada. Semoga roh kita itu jejer dengan para nabi, jejer dengan orang-orang soleh. Tolong dijawab. Rata-rata orang itu ketika tahiyat akhir, terutama tarawih, pikirannya apa? Cepat selesai. Cepat selesai. Tidak sibuk ingin menyambungkan jiwanya dengan orang-orang soleh. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ada Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ada nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, orang soleh. Ada malaikat, ada Nabi Muhammad, ada Nabi Ibrahim. Makanya semoga kita dikatakan wa ala ali. Apa wa ala ali itu, Mas Oji? Satu keluarga dengan para nabi, satu keluarga dengan orang-orang soleh. Jadi kita sholat itu mencari teman sejati. Orang yang sesama senang sholat di dunia sudah ketemu enggak? Orang yang sesama senang gowes, berarti diikat dengan sepeda, ketemu? Orang yang sesama cinta, apa ini? Al-gapleu, domino, ketemu enggak? Orang yang sesama cinta Al-Quran, Ustaz Fahad, ketemunya diikat Al-Quran enggak? Ibu-ibu yang senang arisan berarti diikat arisan. Semoga persahabatan kita itu betul-betul wa'tasimu bihablillah. Orang yang bersahabat karena partai, sesama mencalonkan, setelah mencalonkan bisa. Orang yang diikat persahabatan karena kedinasan, setelah pensiun bisa. Tapi sesama ngaji diikat dengan Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan menjadi saksi. Allahu Akbar. Sesama pecinta masjid berarti diikat oleh masjid, dan masjid nanti akan menjadi saksi. Sesama cinta sholat, insya Allah sholat akan menjadi saksi. Semoga dipahamkan Allah, dan semoga kita bisa gabung. Semoga kita bisa gabung, nyambung kepada surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Siapa yang memasukkan itu? Bukan mursid.
Bukan kiai, bukan ustadz, tapi Allah. Wadkhuli fi ibadi, wadkhuli fi ibadi. Kita harus ngemis supaya dimasukkan. Ngemisnya tadi dalam bentuk Rasulullah aja berdoa, Nabi Ibrahim berdoa, Nabi Sulaiman berdoa. Terus kita ini siapa? Kok nggak ngemis supaya dikumpulkan dengan orang-orang soleh? Bapak Ibu tolong lihat saya. Buka buku Madarijus Salikin yang ditulis oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Silakan dibuka. Di situ ada keterangan bahwa surga itu sudah ditampakkan di dunia. Almar'u ma'aman ahabba, itu sudah ditampakkan di dunia. Kita nanti di akhirat itu bersama siapa? Itu sudah ditampakkan sekarang di dunia. Kita bersama siapa? Almar'u ma'aman ahabba. Logikanya gini loh. Kalau sekarang saja kita anti alergi dengan orang soleh, kemudian nanti di akhirat kepingin gabung dengan orang soleh, logika mana enggak? Enggak masuk akal kan? Dua. Kalau sekarang kita di dunia tidak kenal Allah, tidak kenal dengan orang soleh, tidak belajar sunnah, kemudian nanti di akhirat ingin kumpul dengan para nabi dan orang soleh, channelnya enggak ada. Almar'u ma'aman ahabba, bahwa seseorang itu nanti bersama dengan orang yang dicintai. Kalau di dunia kita itu sekarang cinta masjid, berarti masjidnya nanti menjadi saksi di akhirat. Kalau sekarang kita cinta kumpul di majelis dengan orang soleh, berarti kan wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Orang soleh nanti dengan izin Allah, orang soleh dengan izin Allah nanti mampu memberikan syafaat dengan izin Allah, biidznillah. Makanya perbanyak teman orang soleh, fa inna lahu syafa'ah, karena sesungguhnya orang soleh itu nanti dengan izin Allah akan memberikan syafaat. Apalagi Rasulullah itu diizinkan memberikan syafaat kepada orang-orang yang rajin membaca sholawat, orang-orang yang menjalankan sunnahnya. Baik Mas Rin, kembali kepada doanya Nabi Sulaiman. Kita bisa gabung dengan orang soleh, itu syaratnya wa an a'mala sholihan tardhahu. Tolong digaris bawahi ini. Wa an a'mala sholihan tardhahu. Apa yang menjadikan kita gabung dengan orang soleh? Channel amalnya itu sama. Yang saya jelaskan tadi, sesama orang cinta sholat, ketemu enggak? Ketemu. Kemarin di pondok itu saya contohkan seperti ini. Imamnya itu Allahu Akbar. Imamnya pencarian sholat khusyuk. Sholatnya dienak-enakkan, bacaannya dienak-enakkan, untuk mendapatkan getaran Al-Quran abatas. Tiba-tiba makmumnya enggak pencarian sholat, imamnya sudah bacanya panjang, rukuknya panjang, ngersuloh apa ngersuloh? Ngersuloh. Tapi kalau makmumnya itu sama-sama pencarian sholat yang betul-betul inna sholati wa nusuki wa mahyaya, imamnya juga sama, makmumnya juga sama, diimami seperti ini, senang enggak? Senang? Ma'aman ahabba. Imamnya sholatnya asal-asalan, maaf. Sedangkan makmumnya itu kepingin sholat beneran. Kira-kira makmumnya ngersuloh? Gak tepat ini. Almar'u ma'aman ahabba. Berarti orang yang sesama sholat, benar-benar sholat, ini yang saya cari ini, imamnya sholat temenan. Nah, kita termasuk yang mana? Halo? Kita termasuk yang mana? Kalau diajak sholat temenan ngersuloh apa ikhlas? Halo? Berarti ngersuloh dengan ngersuloh ketemu. Almar'u ma'aman ahabba.
Orang yang kepengen belajar Al-Quran temenan, tiba-tiba nanti diatakan dengan ustadz yang betul-betul mahir, seneng nggak? Ya ini yang saya cari. Saya setiap kali ketika memberikan pelatihan sholat khusyuk, ini ustadz yang saya cari sekian tahun ustadz. Ini yang saya cari, ternyata ditemukan oleh Allah. Kenapa? Karena beliaunya selalu berdoa, tolong pertemukan ya Allah, saya kepingin belajar sholat yang beneran. Sesama sholat yang beneran ketemu. Saya ini sudah lama kepingin belajar Al-Quran, bagaimana belajar Al-Quran sungguh-sungguh. Nanti didatangkan ustadz, ya. Nanti akan didatangkan aplikasi, ya. Itu adalah doa yang luar biasa. Jamaah rahimakumullah, karena kesadaran sholawat seperti ini, Mas Udin, tahiyat. Karena kesadaran sholawat dan tahiyat itu seperti tasbih, makanya harus hati-hati. Harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ini biasanya kan hanya diartikan persaudaraan di luar sholat, betul Ustaz Fahad? Ini kan biasanya hanya diartikan persaudaraan di luar sholat, perbedaan partai, perbedaan mazhab. Coba artikan di dalam sholat, wa'tasimu bihablillahi. Sekali lagi, tasbih ini ada talinya enggak? Kalau tidak ada talinya apa? Buyar. Makanya sholat kita itu sering ada talinya apa? Buyar. Akhirnya dia apa? Buyar-buyar. Astagfirullah. Kalau dia seperti itu berarti tidak ada talinya Allah. Hablum minallah, tidak ada talinya. Inna hadzal Qur'an ma'dubatullah wa hablullah. Sesungguhnya Al-Qur'an hidangan Allah dan talinya Allah. Kenapa di dalam sholat itu disuruh membaca Al-Qur'an? Karena sebagai talinya itu Qur'an. Tapi kita ini membaca dan mendengarkan Al-Quran sering fawailul al-blakra'u, lepas dari, makanya kan betul tombo adi moco Al-Quran angen-angen. Nah angen-angen sak mana itu sebagai tali supaya tidak, Ustaz, saya itu nggak tahu artinya Ustaz, karena saya ini bukan dari pesantren. Saya punya jamaah yang non pesantren, saya kasih tips seperti ini. Kalau sampean itu menjadi makmum, kemudian imam itu membaca, dengarkan dengan hati dan jiwa. Tahu arti, tidak tahu arti, nggak apa-apa. Ayatnya jelas, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu ansitu wasma'u. Ketika dibacakan Al-Qur'an, saya ingin meneguhkan kepada jenengan bahwa Quran itu tali. Itu loh. Inna hadzal Qur'an ma'dubatullah. Fata'allamu, kemudian di sini tali Allah, hablullah bihablillah. Al-Qur'an itu talinya Allah. Jadi yang membaca Al-Qur'an dan yang mendengarkan Al-Qur'an di dalam sholat itu jangan sampai putus menghayati Qur'an. Kenapa? Karena setan itu berusaha untuk memutus. Dan tolong lihat saya, kata Imam Syafi'i, kalau kamu punya teman soleh, tolong pegang erat-erat, silakan pegang erat-erat. Karena untuk mencari teman soleh itu sulit apa sulit? Sulit. Kalau kamu punya teman orang soleh, silakan pegang erat. Siapa itu? Orang yang mampu mendekatkan dirimu kepada Allah. Silakan pegang erat-erat. Kenapa? Karena setan itu berusaha untuk mencerai-beraikan. Mari kita tidak sibuk berdebat. Kita harus sibuk kepada persamaan. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Itu yang menjadikan sering porak-poranda itu. Ya Allah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, yang membaca dan yang mendengarkan itu harus memegang talinya Allah itu. Caranya bagaimana Ustaz? Caranya kalau tahu artinya, silakan dimaknai, diresapi artinya. Itu nanti ada getaran itu.
karena memaknai dan menghayati. Saya di radio ditanya sama pendengar, Ustadz, apa bisa khusyuk kalau saya membaca Al-Quran tidak tahu artinya? Saya jawab, jamaah kami banyak yang tidak tahu artinya. Ketika dibacakan Al-Quran itu meneteskan air mata dan merinding, padahal tidak tahu artinya. Setelah sholatnya selesai, buka Al-Quran, lihat terjemahannya, apa yang terjadi? Loh, jawaban masalahku. Allah itu maha menjawab. Kalau yang bisa khusyuk itu hanya tahu artinya, logikanya adalah berarti orang yang paling khusyuk adalah orang Arab. Kalau logikanya yang paling khusyuk adalah orang yang tahu artinya. Jadi bagi orang yang sudah tahu artinya Al-Quran itu sebagai alat bantu. Perhatikan. Tapi belum menjamin kalau dia tidak menggunakan hatinya. Karena khusyuk itu tempatnya di hati. Ketika kita membaca Al-Quran dan ketika dibacakan, hati kita fungsikan dengan maksimal, tahu artinya dan tidak tahu artinya, itu tiba-tiba ada setrumannya. Lihat saya, berkali-kali saya contohkan, setruman kabel itu di luar apa di dalam? Kalau di luar namanya isolator, karet itu loh. Sedangkan di dalam itu namanya apa? Serat atau tembaga. Betul nggak kira-kira? Yang nyetrum itu luarnya apa dalamnya? Hah? Yang nyetrum adalah dalamnya. Tolong lihat saya, jenengan jangan sekali-kali terjebak bacaan yang enak. Itu belum tentu dalamnya ada setrumannya. Biasanya terjebak riak. Ini saya saja. Kalau kita sibuk pada cengkokan lagu, biasanya terjebak kepada fawailul lil musallin alladzina hum yuraun. Karena riak sedikit saja, enak di fisik tapi dalamnya itu enggak ada setrumannya. Jangan terjebak pada bacaan enak. Belum tentu ada setrumannya. Bacaannya sudah enak, kemudian hatinya itu ikhlas, rendah hati, dan kemudian dia berkata seperti ini, ya Rabb, saya enggak mampu baca sendiri ya Allah, tolong bimbing bacaanku. Padahal di sini ilmu tajwidnya mantap, makhorijulnya huruf mantap, tapi otaknya diumikan, saya enggak bisa baca sendiri ya Allah, tolong bimbing bacaanku. Masya Allah, nanti itu tiba-tiba disentuh sama Allah. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Dengarkan suara saya. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Angkat tangan. Siapa yang bisa jawab? Surat apa ini? Muzammil. Pelan-pelan ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila. Ini biasanya di sini. Au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Nih kita, tajwidnya harus ada, ilmunya harus ada. Tapi jenengan harus mendapatkan ini. Inna sanulki alaika qawlan sakila. Bacaan yang sudah dialiri Allah. Ini yang membaca menangis dan yang mendengarkan pasti kena resonansi. Inna sanulki alaika qawlan sakila. Lihat saya, dan tidak selalu setiap sholat mendapatkan inna sanulki. Kalau auzid alaihi waratilil qur'ana tartila, abatas pasti bacalah Al-Quran dengan tartil. Itu tidak cukup. Terus gimana Ustadz yang belum bisa tartil? Ya bacalah semampunya, karena Allah itu maha tahu. Kalau sudah punya ilmu tolong dipraktekkan sejauh ilmu kita.
Dan jangan lupa sir, sabar, ikhlas, ridho. Kalau jenengan berpikir bahwa yang khusyuk itu yang punya ilmu, berarti yang khusyuk itu hanya yang tahu saja. Kita tidak tahu bahwa ada orang yang rendah hati, yang betul-betul kepingin belajar, masih belajar. Bapak Ibu, saya ini selalu ngemis, Ustadz Wahab, untuk masuk kepada inna sanulki alaika qolan sakila. Itu bacaan yang dialiri Allah, menggetarkan, menjujurkan air mata, itu tidak selalu dalam sholat. Jadi kalau ada imam, saya di belakang, ini terjebak pada lagu ini. Ini terjebak pada lagu ini. Belum masuk kepada inna sanulki. Dia sibuk. Imam di masjid perumahan saya itu bisa meniru Syekh Maher, Abdurrahman As-Sudais, kemudian Syekh Husairi. Bacaanmu sudah enak, tinggal satu setrumannya. Saya gitu kan, enak. Saenak-enak bacaan secara fisik, nanti kalau terdengar terus, bosen itu. Tapi ketika ini enak, hatinya enak, itu semakin enak. Liyazdadu imana ma'a imanihim. Saya untuk mendapatkan seperti itu, Pak, terkadang suara saya itu dihilangkan sama Allah. Suara saya dihilangkan. Maksudnya ya, saksinya itu. Saya ketika rakaat pertama didatangkan batuk serak yang luar biasa. Ya Allah, jangan engkau jatuhkan dengan suara saya yang serak. Allah menjawab, apa Sukanan? Kamu takut jatuh dengan suaramu serak? Ketika engkau bersamaku, tidak akan jatuh. Ini adalah perang batin yang luar biasa. Ketika menjadi imam itu luar biasa, Pak. Ketika bacaan gak enak, kira-kira imamnya, makmumnya maidu gak kira-kira? Maidu ya. Ini jelas ini. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Qumil laila illa qalilan nisfahu wa inqus minhu qalila. Dirikanlah salat malam walaupun sedikit. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil dan tolong ditambah. Inna sanulki alaika qawlan sakila. Sesungguhnya kami akan menurunkan bacaan perkataan yang berat. Nah, ini berat. Maka nanti ketika bacaan itu dialiri Allah, maka yang terjadi adalah inna nasyi'atal laili ya asyaddu wad'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya salat malam itu mengesankan dan menyentuh hati. Kapan itu? Ketika bacaan kita dibimbing Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, apalagi ketika panjenengan itu tahiyat. Abatas saya itu sering ketika tahiyat, terutama ketika assalamualaika ayyuhan nabiyyu. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu itu artinya apa sih jamaah? Artinya kan salam kepadamu wahai para nabi. Begitu nggih? Itu biasanya saya tambahi, ya Allah, gabungkan ruhku dengan para nabi, ya Allah. Masuk. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Salam kepadamu wahai orang-orang soleh. Gabungkan ruhku dengan orang-orang soleh, ya Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya didatangkan buku-bukunya ulama. Siapa itu? Syekh Nawawi Al-Bantani yang berjudul Marokil Ubudiyah. Di situ beliaunya menulis tentang rahasia wudhu. Saya menulis cahaya di atas cahaya wudhu. Sama enggak? Sama. Lagi didatangkan buku nuwun sewu, saya sebut abatas Reconnect Quran, yang menjelaskan setrumannya Quran bang, yang menjelaskan setruman Quran yang ditulis oleh siapa? Syekh Ibrahim As-Sakron dari Riyadh. Saya baca, ya Allah, ini yang saya pelajari. Makanya muncul doa, tunjukkan Mas Dirin, muncul doa,
Allahumma ja'al qulubana arsal Qur'an wa ruhal Qur'an wa nurul Qur'an wa hubbal Qur'an. Itu kemasan saya pribadi. Di buku Rekonek Al-Quran itu ada doa yang panjang. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ahyi qulubana bi kitabik. Ya Allah, jadikanlah kami ini ahli Al-Quran. Ini auranya Al-Quran ini kayaknya. Yang taksin semangat nih Mas Ozi dan kawan-kawan. Ustaz Fahad semangat nih. Subhanallah, luar biasa. Ini aura Al-Quran luar biasa ini. Silakan baca Al-Quran dengan tartil, setelah itu tembuskan kepada sirnya atau nilai spiritualnya. Allahumma ja'al qulubana arsal Qur'an, jadikanlah hati kami arasnya Al-Quran, ruhnya Al-Quran, cahaya Al-Quran, cinta Al-Quran, dan hafal Al-Quran. Satunya Mas Udin. Nah, ini yang sangat panjang. Jadikanlah kami ahli Al-Quran, hidupkanlah hati dengan Al-Quran. Perhatikan, Allahumma ja'alna mimman istama'a li Qur'anik sya'arra jilduhu sumalana jilduhu wa qalbuhu li kalamik. Jadikanlah kami ketika membaca Al-Quran atau dibacakan Al-Quran itu merinding, bergetar kulit dan dagingnya. Allahumma ja'alna idza sami'a ma unzila ila rasulika tafidu uyununa. Ya Allah, jadikanlah kami ketika dibacakan Al-Quran itu bercucuran air mata. Allahumma ja'alna idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Ya Allah, jadikanlah kami ketika dibacakan Al-Quran tersujud, tersungkur, menangis. Maryam 58. Yang terjadi adalah, kata Syekh Ibrahim As-Sakron, banyak orang membaca Al-Quran tapi kecolongan, tidak mendapatkan setrumannya. Namanya saja reconnect with. Jangan hanya mendapatkan kertasnya saja, jangan hanya mendapatkan tulisannya saja. Kita itu harus mendapatkan inna sanulqi alaika qaulan saqila, dan itu harus rendah hati. Nih, lihat saya kan sudah tahu artinya Al-Ikhlas, tapi setiap membaca saya itu harus ummi, merasa tidak tahu. Saya belum tahu, ya Allah, ilmu saya terbatas, padahal sudah membaca tafsir. Ini harus ummi, subhanaka la ilma lana, baru nanti datang illa ma'alam tanah, namanya ilmu laduni. Yang tidak tahu jadi tahu. Kita itu sering membaca, saya sudah tahu kok, sudah hafal, hijab. Tidak akan datang ilmu baru. Itu hijab yang sangat tipis. Setiap membaca Al-Quran wajib tidak tahu. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, saya talaki, monggo diikuti sebagai doa terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ikhlas nggih, yang ikhlas. Nanti insya Allah setelah ini saya share ke abatas. Yang penting adalah ridhonya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikanlah kami Al-Quran. Allahumma ahyi qulubana bi kitabika. Hidupkanlah hati kami dengan kitabmu Al-Quran. Allahumma ja'alna mimman idza istama'a li Qur'anik sya'arra jilduhu summalana jilduhu li kalamik wa qalbuhu li kalamik. Allahumma ja'alna mimman idza sami'a ma unzila ila rasulika tafidu uyununa bid-dam'i Allahumma ja'alna
mimman idza tuliyat alaihim ayatur rahman kharru sujada wa bukiya. Allahumma inna naltaji'u ilaika wa na'tasimu bi janabika alla taj'alna minal qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Artinya luar biasa. Ya Allah, jadikanlah kami ahli Al-Quran, hidupkanlah hati kami dengan Al-Quran, jadikanlah kami seperti orang-orang yang ketika dibacakan Al-Quran kulit hatinya merinding bergetar. Jadikanlah kami seperti orang-orang yang ketika mendengarkan Al-Quran bercucuran air mata. Jadikanlah kami seperti orang yang dibacakan Al-Quran tersungkur, tersujud, menangis. Terakhir, ya Allah, aku bersandar kepadamu, tolong jangan kau jadikan hati kami keras dari zikir kepada Allah. Terakhir, kalau kita membaca Al-Quran atau dibacakan Al-Quran kok belum ada setrumannya, berarti hati kita masih keras, belum summalana jilduhu. Summalana jilduhu, ini yang dimaksud oleh Syekh Ibrahim As-Sakron. Silakan baca tahsin, luar biasa, tingkatkan. Setelah itu jangan merasa puas, lanjutkan kepada nilai spiritual Al-Quran. Banyak Al-Quran yang menyebutkan diantaranya orang-orang ahli kitab, orang-orang yang diberi ilmu ketika dibacakan Al-Quran itu kharru sujada wa bukiya. Jangan sampai seperti surat Al-Hasr atau surat Al-Baqarah itu summa qasat qulubukum. Jangan sampai seperti sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sekali lagi, sesama ahli Quran nanti akan dipertemukan dengan doanya beliau. Beliaunya ini mengalami, saya pencarian, kepingin tidak terjebak kepada sekedar bacaan Al-Quran, tapi setrumannya. Setrumannya itu kan taksyairru minhu juludul ladzina. Silakan buka surat Az-Zumar ayat 23 itu. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan masani taksyairru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa taksyairru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Zalika hudallahi yahdi liman yasha. Yang demikian itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna qulubana arsal Qur'an wa ruhal Qur'an wa nural Qur'an wa hubbal Qur'an wa khifzal Qur'an. Rasakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Kumpulkan kami dengan orang-orang soleh, ahli Al-Quran, ahli salat, ahli sedekah, ya Allah. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni bir rafiqil a'la. Kumpulkan kami orang yang punya derajat tinggi Al-Quran, derajat tinggi salat, derajat tinggi sedekah, ya Allah. Al-mar'u ma'aman ahabba. Sama-sama at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup. Kesimpulan terakhir adalah tahiyat itu adalah derajat yang paling tinggi dan tidak akan bisa masuk kalau kita tidak wadkhuli fi ibadi. Makanya selama ini tahiyat kita itu kita anggap remeh karena bukan pencarian tahiyat,
Dikiranya tahiyat itu sekedar tahiyat, tidak akan bisa bertahiyat kalau tidak diangkat oleh Allah. Lihat saya, jawab. Rasulullah tadi tahiyat di mana? Bukan di bumi, bukan di langit, tapi di kita tidak akan bisa ketemu bahwa tahiyat itu adalah ilmu yang sangat tinggi kalau tidak mencari betul-betul tahiyat. Meremehkan sedikit, ingin cepat selesai, nggak akan bisa masuk kepada tahiyat yang betul-betul tahiyat. Siapa yang bisa masuk tahiyat? Lihat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ketika jiwa kita mutmainnah, sesama mutmainnah abatas almar'u ma'aman ahabba. Shadaqallahul azim. Saya minta doa panjenengan sedaya, semoga ilmu ini manfaat dan panjenengan adalah saudara saya dunia akhirat. Tolong kalau jenengan masuk surga, saya tidak ada, tolong dipanggil. Ada hadisnya. Ketika saya masuk surga, panjenengan tidak ada, jenengan saya panggil. Jamaah Masjid Salahuddin wa nahnu ala zalika minas, karena kita sesama orang yang soleh adalah sebagai saksi. Semoga istiqomah. Kalau bisa saran saya, silakan ilmu ini disedekahi. Kalau panjenengan sedekah, nanti akan ada penjabaran ilmu laduni yang keluar lebih daripada apa yang kami jelaskan. Ini konsepnya seperti itu, Mas Ozi. Kenapa ilmu kita itu bertambah? Setiap habis kajian itu sedekah. Itulah in sakartum la azidannakum. Semua rahasia-rahasia syariat itu kayaknya terkuat. Siapa yang ngajari? Allah. Dengan apa? Umi itu apa? Merasa sombong sedikit saja, Abah, itu nggak mau. Allah itu nggak mau ngajari ilmu yang baru. Rumongso ngerti sedikit saja, itu nggak mau tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.